Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya. Di sini kita akan mm, mencari akar-akar satu persamaan atau satu fungsi menggunakan metode Newton. Persamaannya sama seperti yang video sebelumnya, yaitu fx sama dengan pangkat x min 2. Berbeda dengan video sebelumnya, sekarang kita akan mengaplikasikannya pada Skillab. Jadi Skillab ini bisa mencari atau membantu perhitungannya gitu. Lalu nanti di akhir kita akan bandingkan hasil menggunakan Skillab dengan hasil menggunakan Excel. Nah, langsung saja, ini adalah tampilan dari project yang akan kita selesaikan menggunakan Skillab ya. Sebelumnya mencari Skillab di internet itu sudah ada dan di laman resminya juga sudah disediakan. Lalu untuk perintah lebih lanjut atau perintah secara menyeluruh dari Skillab, teman-teman bisa cari dahulu melalui buku panduan tentang Skillab. Soalnya di sini saya hanya akan menjelaskan fungsi atau perintah atau format dari Skillab yang ada di tampilan sekarang. Nah, langsung kita mulai, dimana kita kan bentuknya fungsi nih. Jadi awalannya atau judul atau subbabnya adalah function, bisa juga function bisa juga prot. Ini artinya function protection. Function protection ini kenapa beda dengan function? Soalnya ada proteksinya gitu. Jadi ada kelebihannya lah gitu. Lalu perintah prot terus 0 ini menandakan project yang lagi kita kerjakan atau yang ada di bawahnya ini nih adalah 0 gitu namanya, judulnya gitu. Lalu diakhiri dengan titik koma. Perintah titik koma ini artinya kayak pembatas antara baris satu dengan baris yang baru gitu. Kalau mau baris baru harus diakhiri dengan titik koma. Kalau nggak ada maka akan nyambung gitu jadi satu baris. Walaupun beda baris di sini, nanti pas kita cetak atau kita print berbeda satu baris. Setelah itu kita tuliskan informasi yang diperlukan atau informasi yang kita dapatkan dari metode Newton ini baik dari persamaannya, turunannya, lalu rumus dalam mencari akar-akar yang lain atau xi plus 1, terus akar-akar yang kita tebak, iterasinya atau batas mau sampai berapanya, dan rumus mencari epsilonnya atau tanda kita sudah menemukan akar-akar yang lain atau belum. Di sini kita tuliskan persamaannya, di mana menulis persamaan ini harus diibaratkan dahulu ya teman-teman, tidak bisa langsung gitu. Def atau pengibaratan, di mana y itu sama dengan fx. Jadi fungsinya diibaratkan menjadi y sama dengan pangkat x min 2. Di sini ada tulisan persen %e. Artinya persen %e ini adalah perintah untuk Skillab bahwa ini tuh menyebut si konstanta e. Jadi apabila mau menuliskan e dengan angkanya, di Skillab ini harus menyertakan persen. Begitu juga dengan konstanta yang lain kayak pi, terus konstanta matematika yang lain lah. Setelah itu sama dengan turunannya, kita tuliskan def ya z sama dengan dfx, z sama dengan pangkat x min 1. Perintahnya bisa diikuti ya, seperti ini formatnya. Nah, lalu setelah itu informasi selanjutnya adalah kita akan kayak menebak angka berapa yang nanti kita akan jadikan akar pertama. Di sini kita akan gunakan yaitu angka 4. Bisa juga 3 deh. Kita buat 3. Jadi nanti x yang pertama kita kita tebak adalah 3. I-nya adalah 0. Iterasinya atau batasnya dari berapa sampai berapanya adalah yang pertama adalah dari 0 gitu. Iterasi 0. Nah, kan xi, jadi x0-nya berapa gitu dan seterusnya sampai ketemu lah epsilonnya 0. Terus
X plus. Kenapa X plus enggak XN plus 1? Ini saya jadi nama aja ya, label buat rumus dalam mencari XI plus 1. Jadi saya labelin dengan X plus. Rumusnya adalah X dikurangi dengan hasil bagi antara Fx dengan dfx. Epsilon, mencari epsilon ya, EPS itu epsilon, mencari epsilon. Rumusnya pengurangan antara X dengan X plus, yang ini rumus yang tadi, dibagi dengan X. Nah, apabila kita ingin mencari tahu atau mengetahui nilainya berapa, kita tuliskan perintah berupa ini, mprintf. Mprintf ini adalah perintah untuk kayak mencetak format atau mencetak nilai di bagian konsol ini. Nah, di sini. Jadi kita tulis di sini, jawabannya ada di sini nanti. Nah, perintahnya adalah seperti ini, mprintf. Kita tuliskan tuh formatnya mau kayak gimana, format di konsol ini tuh mau kayak gimana di sini. Kayak mprintf kutip 2 output titik 2, berarti baris pertama di konsol ini adalah output titik 2, terus ada garis miring kebalik n, artinya enter gitu. Jadi output enter gitu, nanti muncul di konsolnya kayak gitu. Mau bikin baris kedua, maka bikinnya baru lagi perintah mprintf. Apa aja tuh isinya? Sini saya tuliskan iterasi, kayak bikin tabel gitu. Di sini tuh iterasi. Lalu ada perintah garis miring T ini ya. Garis miring T berarti artinya tab. Kan kalau garis miring N adalah enter, ini adalah tab, kayak spasi gitu. Mengatur jarak lah antara iter dengan komponen yang lain gitu. Lalu ada xn. T 2 kali tandanya berarti jumlah si spasinya mau berapa. Kalau T sekali berarti tabnya sekali. T 2 kali berarti tabnya 2 kali gitu. Jadi perintah garis miring T adalah tab. Garis miring kebalikan adalah enter. Terus fxn yang ada itu. Terus dfxn. Lalu xn plus 1. Dan epsilon. Ini adalah formatnya gitu. Format kayak tabel. Judul di atasnya gitu. Ini formatnya kayak gini bentukannya. Lalu untuk baris selanjutnya kita tuliskan lagi, yaitu angka atau nilai dari si iter ini berapa dan yang lainnya gitu kan ya, mengikuti lah. Jumlah yang ini harus sama dengan jumlah yang komponen yang tadi kita tuliskan di atas gitu. Tapi bentuknya itu terserah gitu, bisa diatur seperti ini. Untuk iter, dan urutannya juga mengurut ya, dari 1 sampai ujung gitu, dari kiri ke kanan itu urut. Seperti iterasi. Perintah di bawahnya adalah %i, berarti ini konstanta. I itu ngurut ya, dari 0 sampai berapa gitu, pokoknya ngurut. Lalu dan bilangan bulat gitu. Lalu spasi tab ya, ini jarak, biasa ada jarak untuk menyesuaikan. Lalu ada %9f. Perintah ini berarti untuk bilangan desimal. Jadi bilangannya bentuknya adalah bentuk bilangan desimal dengan 9 angka di belakang koma. %9f gitu. Bilangan desimal dengan 9 angka di belakang koma. Spasi %9f dan seterusnya sampai jumlah atau bentuk angka yang mau kita formatkan untuk si yang tabel di atas tadi gitu. Nah, kan di sini sudah diformatkan isinya tuh angka, tapi kayak gini gitu bentukannya. Ada yang 0 biasa, bilangan biasa bulat gitu, ada yang bilangan desimal. Nah, dari mana bilangannya? Dari kita memanggil. Nah, di sini tuh memanggil nih, koma dalam kurung kayak gini, memanggil si yang tadi dirumuskan di atasnya itu loh. Di ini nih. Nah, si ini tuh nanti angka-angkanya akan terpanggil. Misal i di sini ya berarti dari i ini, fx di sini dari persamaan ini gitu. X begitu demikian. Jadi memanggil lah. Angka di sini adalah angka setelah rumus-rumus ini atau rumus-rumus ini terjalankan. Urutannya juga harus ngurut ya teman-teman. Jadi misal
bentuknya ini angka ini, berarti angka yang ada di kolom ini adalah untuk i ini. Begitu seterusnya. Jadi ngurut dari kiri ke kanan. Nah, untuk kan udah tuh ngeprint di konsol ada 3 baris. Ada output, ini dan seterusnya bentukannya. Sedangkan kayak kita mau nyari nih di bawahnya tuh berapa lagi gitu kan. Kalau mau buat perintah baru lagi terus atau ada rumus baru lagi gitu, kita buat lagi informasi-informasi yang bakal kita cetak itu gitu. Kayak misal i-nya diganti jadi i+1 gitu kan. Nah, perintah ini tuh nanti di konsol ada di bagian bawah setelah baris ketiga ini, teman-teman. Nah, lalu i sama dengan i+1 titik koma ya, baris baru berarti while. Nah, format while ini tandanya atau berarti kayak apa ya namanya, rentannya gitu, bukan rentannya, apa ya, jika gitu, perjikaan atau kita tuh memberikan batasan gitu kan. Rumusnya informasinya adalah i sama dengan 1 plus i. Nah, i di sini i-nya itu kurang dari sama dengan 10. Jadi kayak perintah buat nyari i yang i-nya itu batasnya sampai 10 gitu. Gitulah. Nah, informasi apa saja kan i sampai 10. Nah, setelah itu tuliskan informasi yang lain kayak rumus mencari x-nya. Kan nanti kita harus mencari x akar-akar yang kita tebak gitu kan. Terus akar-akar yang kita cari nanti sama epsilon. Nah, sama kita tuliskan kembali rumus-rumusnya supaya di baris selanjutnya itu bisa muncul angkanya. Tuliskan kembali ya rumus-rumusnya. Kenapa x sama dengan rumus yang x plus ini? Karena kan jika jadi kayak yang pertama nih ternyata menghasilkan epsilon yang tidak sama dengan 0. Berarti kan belum menemukan si apa namanya, si akar-akar persamaan yang lain gitu. Kan sesuai video sebelumnya kita nyari gitu kan. Kalau belum ketemu, selagi belum ketemu di drag terus, kita nyari terus di Excel tekan gitu. Nah, yang ini juga sama. Jadi x yang kita tebak itu kita jadikan sama dengan si x plus gitu. Nah, seperti ini. Begitu seterusnya, isi epsilon, x plus, dan seterusnya. Nah, untuk baris selanjutnya itu kita mencetak lagi. Kita kasih perintah untuk mencetak format dari yang akan kita munculkan gitu. Angka-angkanya adalah ini ya, bentuk angkanya sama seperti yang ini, bentuk angkanya. Lalu ini memanggil yang ada di sini ya, tidak memanggil yang di sini, beda. I ini memanggil yang i ini, lalu x ini memanggil x yang ini, begitu seterusnya ya, x plus dan epsilon ya sama. Nah, setelah itu di while ini kan berarti ada di baris keempat ya. Di while ini, di baris keempat ini seperti apa namanya ya, akan berhenti sampai si i-nya sama dengan 0 gitu. Jadi menghitung di konsol ini perintahnya itu sampai 10 gitu nanti tuh si i-nya tuh. Nanti kita bisa lihat di hasilnya nanti. Setelah menuliskan formatnya ya, format dari selanjutnya, baris selanjutnya itu kita setiap while itu diakhiri dengan n ya. Nah, apabila udah n kayak gini, sudah selesai berarti. Sudah kayak perintah-perintah yang kita perlukan tuh udah selesai dan kita tinggal melihat hasilnya gitu. Caranya ketika sudah seperti ini, jangan lupa di save dulu atau langsung saja di execute. Execute adalah lambang yang ini nih. Nah, ini teman-teman, kita klik yang ini, execute.
dan muncul hasilnya di sini. Nah, ini dia. Iya. Nah, seperti ini teman-teman. Tadi yang saya maksud iter kan ada nih. Jadi output. Nah, output berarti dari sini. Iter baris kedua ini. Sejajar ini nih adalah baris kedua ini. Begitu seterusnya gitu. Nah, untuk baris yang ini, kenapa sampai 10 doang? Di sini nih, di while ini nih yang menyebabkan sampai 10. Jadi kayak perintah dari 1 sampai 10 gitu. Gitu teman-teman. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Jadi perlu pemahaman dahulu terhadap skill lab-nya dalam menyelesaikan ini. Terus sekarang kita bandingkan nih bagaimana hasilnya dengan yang Excel kemarin. Ini yang Excel dan yang ini yang skill lab. Hasilnya sama ya teman-teman, bahwa akar-akar persamaannya adalah yang ini. Nah, ketika epsilonnya 0 ya, sama. Nah, yang ini nih. Ini kan ya, di Excel kan yang ini nih. Sama yang ini. Hasilnya tuh kalau di skill lab tuh lebih teliti ya. Bisa kita lihat yang epsilonnya 0 di sini nih. Epsilonnya 0 itu ada di, nah ini sini nih, ini kolom ini dan ini lebih kayak sama sih teman-teman ya, cuman di epsilonnya itu lebih jelas berapa gitu, ketahui. Nah, epsilonnya demikian. Nah, mungkin gitu ya perbedaannya. Jadi ketelitiannya lebih inilah, lebih teliti si skill lab ini gitu. Angka di belakang komanya bisa ditentukan lagi. Terus kelebihan dan kekurangannya mungkin di skill lab ini perlu pemahaman dulu terhadap skill labnya gitu. Jadi agak susah juga ya. Buat pemula sih kebilang susah karena kayak format dan lain-lainnya tuh perlu dipahami dulu kan ya. Tidak seperti Excel lah. Tidak begitu ribet dan cukup mudah. Tetapi mungkin itu ketelitian dari skill lab dengan Excel itu lebih tinggi yang skill lab. Bah, gitu. Perhitungannya juga lebih bagus lah, mungkin seperti itu. Ya, mungkin kayak gitu teman-teman pembahasan yang dapat saya sampaikan.